Assalamualaikum, hai, perkenalkan saya Eka. Di sini saya akan mereview film Miracle in Cell nomor 7. Miracle in Cell nomor 7 sesuai dengan judulnya merupakan kehadiran keajaiban di sel penjara nomor 7, di mana salah satu dari penghuninya adalah seorang pria cacat mental yang memiliki hati baik dan sangat menyayangi anak perempuan sematawayangnya yang baru berusia 6 tahun. Film ini dapat menguras emosi dan air mata, sekaligus oleh penonton karena film ini tidak menyisakan sendu dari awal hingga akhir, namun terdapat unsur komedi di dalamnya. Film ini bahkan telah di-remake oleh berbagai negara seperti Turki, Filipina, India, dan juga negara kita, Indonesia. Dari awal scene, penonton akan diarahkan kepada alur maju mundur pada tahun 1997 yang mengisahkan seorang anak perempuan bernama Yesung dan ayahnya bernama Lee Yong-gu yang sedang asik bernyanyi bersama. Kemudian sang putri tertarik kepada tas Sailor Moon kuning yang terpajang di sebuah toko. Ayahnya berjanji akan membelikan tas tersebut setelah ia menerima gaji. Tapi pada suatu ketika, Yesung dan ayahnya melihat tas tersebut yang hanya tinggal satu terbeli oleh anak komisaris polisi. Kemudian, Yonggu yang melihat hal tersebut langsung masuk ke dalam toko dan memohon kepada sang komisaris polisi untuk tidak membeli tes tersebut. Tapi komisaris polisi itu tetap membeli tes tersebut dan malah menampar Lee Yong-gu. Selang beberapa hari kemudian, anak komisaris polisi itu menemui Lee Yong-gu. Ia memberitahu Lee Yong-gu bahwa ada toko lain yang menjual tas bergambar Sailor Moon kuning. Lee Yong-gu mengikuti anak itu dari belakang menuju toko yang dimaksud. Dalam perjalanan, anak itu terpleset dan meninggal seketika. Yonggu yang melihat hal tersebut langsung menolongnya dengan melakukan CPR. Tetapi ada seorang wanita yang melihat kejadian itu dan dia salah paham dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yonggu. Ia melaporkan Yonggu ke polisi sehingga Yonggu terjerat dalam kasus pembunuhan, pelecehan seksual, dan kekerasan. Pada hari yang sama, Yesung menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang dan tak ada kabar. Kemudian di hari berikutnya, Yesung melihat ayahnya yang sedang melakukan reka adegan bersama polisi. Dari situlah Yesung dan Yonggu dipisahkan. Yonggu dimasukkan ke dalam penjara dan Yesung dikirim ke lembaga panti asuhan. Yonggu dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7 dengan tingkat keamanan yang tinggi bersama dengan 5 narapidana kelas kakap lainnya. Sudah menjadi budaya para narapidana lainnya bahwa narapidana yang paling dibenci adalah pelaku kekerasan seksual, apalagi korbannya adalah anak-anak. Akibatnya, Lee Yong-gu dipukuli oleh 5 narapidana lainnya di dalam sel penjara nomor 7. Namun pada akhirnya mereka tahu bahwa Lee Yong-gu tidak bersalah. Bahkan mereka berniat untuk menolong Lee Yong-gu membawa anak Yesung ke dalam penjara. Menariknya, para narapidana di sel nomor 7 ini memiliki tingkah laku yang kocak, sehingga penonton terhibur oleh tingkah laku mereka. Suatu ketika, Yesung mengikuti acara paduan suara di dalam penjara. Dengan berbagai upaya, teman satu sel Yonggu berusaha untuk membawa Yesung menemui ayahnya ke dalam sel, dan upaya tersebut berhasil. Lambat laun, mereka mulai menyukai kehadiran Yesung di dalam sel. Yesung memberi kegembiraan dan kesenangan kepada penghuni sel nomor 7 ini. 2 hari kemudian, saat ingin mengembalikan Yesung ke acara paduan suara tersebut, ternyata acara tersebut sudah berganti ke acara lain. Para narapidana berusaha mati-matian agar Yesung tidak ketahuan oleh para penjaga sel. Namun, para sipir dan kepala penjara mengetahui bahwa ada Yesung di dalam sel nomor 7 itu. Hal itu membuat Lee Yong-gu dipindahkan ke dalam penjara yang sempit dan tidak nyaman. Dan Yesung dikembalikan ke lembaga panti asuhan. Lalu, hukuman apa yang akan diterima Lee Yong-gu pada akhirnya? Kalian harus menonton sendiri ya. Karena kalian akan mendapat banyak makna dan pesan yang akan kalian dapatkan saat menonton film ini. Terima kasih sudah menonton review ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.